Selamat sore menjelang malam untuk semua saudara semua. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal kepada saudara semua. Kita merayakan lebih dulu dibanding seharusnya di tanggal 25. Senang berjumpa dengan saudara semua yang ada di tempat ini. Kita bisa merayakan Natal bersama-sama dan juga selamat datang untuk orang-orang yang baru datang di JB3. Selamat datang dan selamat Natal saudara. Saya ingat tahun lalu, waktu kita masih ada di gedung yang lama, waktu kita bebenah semuanya, kita akan pindah ke gedung yang baru ini. Semuanya diburu-buru. Pokoknya gimana caranya harus selesai hari itu. Pokoknya tanggal 8 Desember kita harus ibadah Natal di tempat yang baru. Karena pada waktu itu sewa gedung lama kita sudah habis dan kita sudah harus pergi. Jadi hari itu tahun lalu semuanya hektik, semuanya repot dan sebagainya. Dan ternyata tanggal 8 akhirnya kita bisa pindah juga. Dan jadi kalau saudara tanya tanggal berapa ulang tahun gedung ini, tanggal 8 Desember tahun 2024. Dan saya pikir selesai. Ternyata tahun ini pun tahun yang sama, sibuknya dan sama repotnya. Tahun ini pun kita berpikir, gimana caranya lantai 1 kita bisa selesai. At least setidaknya kalau nggak bisa selesai semuanya, setidaknya lobinya saja selesai. Sehingga nanti pada waktu kita Natalan di bulan Desember, kita bisa punya tempat untuk makanan disiapkan, dihidangkan, untuk foto booth juga disediakan buat jemaat semua. Dan akhirnya singkat cerita selesai juga lobi lantai 1. Jadi semuanya berjalan karena saya percaya semuanya berjalan karena ini rencana Tuhan dan Tuhan yang membuat semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua tim yang bekerja melayani di dalam pembangunan ini juga, dan juga terima kasih untuk semua tim yang mempersiapkan acara Natal pada hari ini. Di tengah-tengah kesibukan saudara semua, tapi saudara semua menyempatkan untuk memberikan yang terbaik dalam mempersiapkan Natal hari ini. Amin. Tema Natal tahun ini adalah Banah, yang berarti mendirikan atau membangun. Di mana tema ini sebenarnya juga diambil atau berasal dari tema tahun ini, tahun 2025 kita, yaitu Building Together. Di mana kita selama 1 tahun ini bersama-sama membangun di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat kita. Banyak hal yang telah kita lalui dan beberapa hal juga sudah mulai dibangun dan sedang berlangsung terus. Kita sudah mulai membangun mengenai struktur dari gereja JB3 dan semua yayasan yang ada di dalamnya, puji Tuhan. Kita juga sudah mulai membangun kepemimpinan seperti apa yang kita harapkan ke depannya di dalam gereja JB3 dan mulai membangun tim kepemimpinan yang ada dan yang akan ada. Kita juga sudah mulai membangun satu tim pelayanan yang saya berharap bahwa nanti tim pelayanan ini akan lebih sustainable dalam waktu yang panjang. Dan kita juga sudah mulai membangun sebuah sistem di dalam semua yang ada dalam struktur dalam gereja ini. Dan yang paling penting adalah ada satu hal yang saya pikir nanti juga saya akan bicarakan di akhir khotbah, dalam slide yang terakhir, yang dekat-dekat terakhir, bahwa kita sama-sama hari ini sudah mulai membangun satu infrastruktur pertumbuhan kerohanian daripada jemaat yang nantinya pada akhirnya setiap kita akan dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang bukan cuma datang ke gereja, tapi bertumbuh di dalam kekerohanian yang kita sebut dengan JB3 Discipleship Journey. Nanti kita akan lihat di akhir slide. Dalam proses pembangunan selama 1 tahun ini, tentu tidaklah mudah. Sama tadi seperti cerita Nehemia, Ezra, Jerubabel pada waktu membangun semuanya itu, pada waktu kita membangun, kadang-kadang ada yang terluka, kadang-kadang ada yang harus menangis, kadang-kadang ada yang harus berdarah, dan banyak orang yang mungkin kelelahan. Untuk itu, saya mungkin minta maaf untuk semua itu. Tapi memang ini adalah sebuah proses di mana kita membangun bersama-sama di dalam gereja Tuhan.
Tema building together ini diambil dari kitab Ezra, di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang ada dalam masa pembuangan 70 tahun lamanya. Lalu singkat cerita, di Ezra yang pertama dikatakan Tuhan menggerakkan seorang raja yang bernama Kores, yaitu raja dari Persia, untuk mendirikan, membangun kembali rumah Allah, bait Allah yang sudah hancur, dan memerintahkan untuk orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan untuk kembali ke Yerusalem, ke daerah Yehuda, untuk membangun kembali bait Allah. Dan dalam proses pembuangan, dalam proses kepulangan bangsa Israel dari pembuangan tersebut, tidak langsung tiba-tiba sekonyong-konyong. Langsung datang terus langsung membangun dan selesai. Kepulangan mereka ke tanah Yehuda, ke kota Yerusalem, itu berlangsung dalam 3 tahap setidaknya. Kita akan baca dulu Ezra 1 ayat 2-3. Beginilah perintah Raja Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan mereka akhirnya pulang dalam 3 tahap. Tahap yang pertama, ini adalah tahap di mana kepulangan bangsa Israel yang pertama ke Yehuda, ke kota Yerusalem, dan dipimpin oleh seorang yang bernama Zerubabel yang juga adalah keturunan Raja Daud. Mereka membangun bait Allah. Dan singkat cerita, bait Allah selesai dibangun dalam kepemimpinan Zerubabel. Lalu kepulangan yang kedua datang dan dipimpin pada waktu itu oleh seorang bernama Ezra, yang hari itu bait Allah sudah selesai, tapi Ezra melihat bahwa hidup orang Israel tidak sepenuhnya benar sesuai dengan perintah Tuhan. Dan disitulah peranan Ezra di dalam pembangunan, di mana Zerubabel membangun bait Allah, tapi Ezra membangun orang-orang Israel pada zaman itu. Lalu setelah itu, setelah 12 tahun perjalanannya, datanglah kepulangan yang ketiga yang dipimpin oleh Nehemia. Dan disitulah Nehemia bersama dengan orang-orang, dengan timnya, membangun kota Yerusalem. Tembok-tembok yang besar yang mengelilingi kota Yerusalem, yang menjaga keamanan bait Allah dan orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu singkat cerita, setelah 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel, tidak ada suara Tuhan terdengar sama sekali, tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tetapi setelah 400 tahun, bait Allah yang sudah ada dipercantik, diperbesar, diperluas, dipermegah oleh satu raja, yaitu Raja Herodes Agung. Dan bait Allah itulah yang kita seringkali temui pada waktu kita membaca kitab Injil, di mana Yesus seringkali membagikan kebenaran di halaman bait suci. Dan itulah bait Allah yang dibangun oleh yang dipermak menjadi lebih baik, lebih bagus oleh Raja Herodes. Tetapi pada tahun 70 Masehi, pada akhirnya bait Allah itu pun dihancurkan oleh tentara Romawi di dalam kepemimpinan Jenderal Titus. Dan akhirnya sejak hari itu bait Allah tidak ada kembali sampai hari ini. Yang ingin saya bagikan adalah kata membangun di dalam Ezra 1 ayat yang ketiga. Di sini dituliskan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kata mendirikan ini berasal dari ini dituliskan dalam satu bahasa Ibrani, di slide berikutnya, yang dituliskan dalam bahasa Ibrani Veyiven, yang memiliki kata kerja yaitu banah. Inilah yang menjadi tema Natal kita, di mana kata banah adalah kata yang berarti secara harafiah dan memiliki arti utama, yaitu membangun atau mendirikan satu struktur bangunan rumah secara fisik, atau kota, atau mezbah, atau bait Allah. Namun selain memiliki makna utama secara harafiah, kata banah juga memiliki makna kiasan yang lainnya, yang juga bisa digunakan
pada waktu seseorang ingin membangun satu keluarga dan membangun keturunan dalam hidupnya. Dan mereka pun menggunakan kata yang sama, yaitu bana. Kata mendirikan ini di dalam perjanjian baru juga dipakai dalam bahasa Yunani, dituliskan dalam bahasa Yunani yang ditulis dengan oikodomeo, yang artinya juga sama, mendirikan. Dan kata oikodomeo ini dipakai oleh Yesus pada waktu Yesus berbicara kepada Simon Petrus. Mari kita lihat slide berikutnya. Matius 16 ayat 15 sampai 19 mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi kata yang sama yang dituliskan dalam kitab Ezra adalah kata yang sama yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru pada saat Yesus berbicara kepada Petrus. Yang menariknya adalah Zerubabel membangun bait Allah secara fisik. Tapi waktu Yesus mengatakannya, Yesus tidak membangun sesuatu yang sifatnya adalah bangunan secara fisik. Tapi yang Yesus bangun adalah jemaat. Dengan kata yang sama. Zerubabel membangun bangunan bait Allah. Ezra membangun orang-orang untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. Nehemia membangun tembok untuk melindungi kota Yerusalem. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus membangun jemaat. Yesus memberikan kunci kerajaan surga, sehingga melalui Kristus setiap orang percaya akan mengenal prinsip kebenaran, prinsip kerajaan surga, prinsip hidup yang seperti Tuhan inginkan, sehingga pada akhirnya orang akan dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Yesus berkata hari itu, alam maut tidak akan dapat menguasai. Wow. Saudara bisa melihat transisinya. Saudara bisa melihat apa yang berbeda yang manusia lakukan dan apa yang Yesus lakukan. Apa yang dibangun oleh Nehemia, Ezra, dan Zerubabel pada akhirnya dihancurkan. Pada akhirnya runtuh. Bahkan sampai hari ini kita tidak melihat ada sesuatu yang dibangun kembali. Tetapi apa yang Yesus bangun tidak akan pernah bisa dihancurkan. Bahkan firman Allah berkata, nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya, dia akan menyambut mempelainya, jemaatnya, sebagai mempelai wanita di hadapan dia. Artinya, apa yang Yesus bangun hari ini jemaatnya, itu tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun. Bahkan sekalipun alam maut datang untuk menyerang, iblis tidak akan dapat sanggup berkuasa atas jemaatnya. Karena bukan tembok lagi yang melindungi kita, tetapi Yesus sendiri yang menjagai gerejanya. Amin. Biarlah Natal tahun ini bukan cuma menjadi sekedar perayaan di mana kita merayakan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia. Walaupun itu baik, tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Bagaimana melalui perayaan Natal ini pada akhirnya kita mengenal siapa Tuhan. Amin. Mari kita buka di Matius 16 ayat 13 sampai 17. Kita akan baca naik ayat di atasnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut orang, siapakah anak manusia itu? Lalu murid-muridnya berkata, kata orang, anak manusia itu Yohanes Pembaptis. Kata orang, Elia. Kata orang, Yeremia. Kata orang, seperti nabi-nabi yang sebelumnya ada. Lalu Yesus berkata dengan gamblang, ya, aku tahu kata orang. Now sekarang, kata kamu
aku, anak manusia itu siapa? Hal pertama yang saya bagikan adalah, iya, Tuhan ingin mengenal kita. Ia ingin kita mengenal Dia secara pribadi. Yesus bertanya sama murid-muridnya terlebih dahulu, kata orang, anak manusia siapa? Tapi yang menarik terakhir dia bilang, oke, sekarang kata kamu, anak manusia itu siapa? Disitulah Petrus berkata, anak manusia itu kamu. Dan Yesus berkata, bersyukurlah karena Allah Bapa di surga membukakan semuanya itu bagi kamu. Kita hari ini merayakan Natal dan kita semua tahu bahwa pada waktu kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia. Betul. Kita semua tahu. Orang-orang di luar pun tahu. Orang-orang yang belum percaya pun tahu bahwa Natal berbicara mengenai kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia. Pertanyaannya, menurut saudara dan menurut saya, apakah Natal itu? Apakah kita akan mengatakan hal yang sama seperti yang murid-murid katakan? Kata dia, Natal itu Yesus lahir. Kata dia, Natal itu Yesus datang ke dunia. Pertanyaannya adalah, apakah Natal itu ada di dalam hidup kita? Apakah hari ini kita sudah menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang turun ke dunia, yang naik ke atas kayu salib, yang mati, menebus dosa setiap kita? Apakah kata kita? Apakah kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan memberikan hidup kita di hadapan Tuhan? Rut 2 ayat 1-4. Bulan Desember ini saya lagi baca kitab Rut di rumah. Rut 2 ayat 1-4 dikatakan begini. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Naomi dan Rut ini adalah kisah yang menarik. Saya percaya Bapak Saudara sudah membaca dan tahu tentang kisah ini. Rut adalah seorang wanita dari Moab, bukan orang Israel. Dia menikah dengan anaknya Rut, tapi anaknya Rut juga meninggal. Akhirnya Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Dan pada waktu dia pulang, Naomi bilang sama menantu-menantunya, pergilah kembali ke rumah orang tuamu. Yang satu pulang kembali, tetapi Rut berkata, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Itu kata Rut kepada Naomi. Tetapi yang menarik saudara, di ayat ini, di cerita ini dituliskan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah. Ini satu cerita yang menarik. Kenapa pada saat itu Naomi bisa berkata, Rut bisa berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi untuk memungut jelai-jelai. Kenapa Rut bisa ngomong begitu? Mari kita buka di Ulangan, saudara. Ulangan 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ini adalah firman Tuhan yang dituliskan kepada bangsa Israel. Dan ini bukan cuma sekedar firman Tuhan, ini adalah sebuah prinsip yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, agar ketika bangsa Israel hidup berdasarkan prinsip kebenaran yang Tuhan sampaikan ini. Jadi orang Israel itu punya satu kebiasaan, ketika dia bekerja memanen hasil panenan dia, dan ketika ada yang tertinggal tidak terpanen, atau ada yang terjatuh, orang yang punya ladang ini tidak boleh kembali memungut apa yang jatuh. Dia harus terus menyelesaikannya. Dan biar apa yang tersisa, yang terjatuh atau yang masih tidak terpanen, itu adalah bagian
yang memang diperbolehkan untuk diambil oleh janda, yatim piatu, orang asing, orang yang membutuhkan. Itu adalah prinsip kerajaan, itu adalah prinsip yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel untuk dilakukan selama hidupnya. Nah, pada waktu Ruth bilang pada Naomi, aku akan pergi memungut jelai. Ruth pergi memungut jelai berdasarkan dia tahu ada satu prinsip yang orang Israel selalu lakukan di dalam hidupnya sampai kapanpun. Waktu awal Ruth bilang sama Naomi, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Allahmu, bangsamu itu bangsaku. Allahmu itu Allahku. Saudara masih bisa merasakan ada satu jarak. Allahmu itu Allahku. Tetapi kali ini yang Ruth tidak mengatakan hal yang seperti itu lagi. Tapi Ruth tahu Allahnya akan berbuat seperti apa. Jadi Ruth melakukan ini bukan lagi kata Naomi atau disuruh Naomi, mertuanya. Tapi Ruth pergi ke ladang karena ia tahu, ia mengenal siapa Tuhan yang ia sembah dalam hidupnya. Ia tahu bahwa Tuhan memberikan sebuah perintah, sebuah prinsip yang akan dilakukan oleh bangsa Israel secara global. Jadi apa yang Ruth lakukan? Dia mengenal Tuhan, bukan lagi kata Naomi, tapi dia mengenal kata Tuhan yang berbicara kepada dirinya sendiri. Amin, saudara. Jadi setiap kita, saya berharap kita bisa bertumbuh bukan cuma sekedar menjadi orang yang mendengar apa kata orang. Orang bilang A, kita bilang A. Orang bilang B, kita juga bilang B. Tapi jadilah orang-orang yang mengenal prinsip kerajaan surga. Orang-orang yang mengenal prinsip kebenaran. Orang-orang yang bisa hidup di dalamnya seperti apa yang Ruth alami. Yang kedua yang saya bagikan adalah Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sekali lagi Yesus berkata sama Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus batu karang dan aku akan mendirikan jemaatku di atasnya. Firman ini bukan satu kiasan, tapi ini literally atau nyata, real terjadi dalam kehidupan Petrus. Pada waktu peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul, Petrus bangkit berkhotbah di hadapan banyak orang, dan hari itu ada kira-kira 3.000 orang yang menyerahkan diri dibaptis. Dan sejak hari itu, muncullah gereja yang pertama di kota Yerusalem. Jadi apa yang Yesus katakan pada waktu ia mengatakan aku akan membangun jemaatku di atas dasar Petrus batu karang, itu real. Dan itu terbukti. Yang kedua yang saya bagikan adalah ia ingin hidup kita, setiap kita itu membangun jemaat. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah Tuhan mau untuk kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Yang kedua kita akan belajar bagaimana Tuhan mau untuk setiap kita hidup menjadi berkat buat jemaat. Sama seperti Petrus dipakai Tuhan untuk membangun jemaat, gereja, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Demikian pula hidup setiap kita. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Agar orang lain bisa dibangun di atas dasar kebenaran yang kita miliki dan orang lain mengenal Tuhan kebenaran itu sendiri. Matius 4 ayat 19 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada waktu Yesus turun ke dunia, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Ia menghampiri perahunya, murid-muridnya. Dan ia berkata kepada Simon, mari ikut aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan jikalau hari ini kita mengenal Dia secara pribadi, tentunya kita pun akan melakukan hal yang sama apa yang Yesus lakukan. Kalau Yesus turun ke dunia untuk merubah hidup orang dari penjala ikan menjadi penjala manusia, demikian juga sebaiknya hidup setiap kita di hari Natal ini. Kita hidup bukan hanya untuk menerima kasih karunia untuk diri kita sendiri, which is itu bagus, tetapi akan jauh lebih baik dan berguna kata Paulus, jikalau hidup kita hari ini kita menyadarinya.
Bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk sekedar diselamatkan, tapi kita dipanggil untuk merubah hidup orang lain dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari orang yang hanya hidup untuk bekerja bagi dirinya sendiri, memberi makan bagi hidupnya sendiri, menjadi orang-orang yang bisa bertumbuh, yang juga bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Amin. Hal terakhir ketiga yang saya bagikan, ia ingin kita menjadi teladan bagi jemaatnya. Matius 16 ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Saya akan lanjutkan dengan Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yang ketiga, ia ingin kita menjadi teladan bagi jemaatnya. Kepadamu diberikan kunci kerajaan surga. Ketika kita mengenal Yesus dan mengenal kebenarannya, ketika saudara membaca firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, saudara diberikan kunci kerajaan surga. Ketika saudara membaca firman Tuhan, membaca kebenaran, setiap saudara dan saya akan mengenal prinsip-prinsip hidup di dalam kerajaan surga. Contohnya seperti apa yang kita baca dari kitab Rut. Rut mengenal prinsip hidup. Ketika ia diberkati, ketika ia usahanya diberkati, ia tahu bahwa ia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ia juga hidup untuk memberkati orang lain. Jadi kalau gereja ini pun juga sama, hanya melakukan sesuatu yang sifatnya menikmati bagi diri sendiri, tapi tidak memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan janda, tidak memperhatikan anak yatim, tidak memperhatikan orang susah. Maka kita sedang menjadi gereja yang tidak melakukan kebenaran. Kita hanya menjadi sebuah gereja yang tidak hidup di dalam prinsip kerajaan Allah. Tetapi jikalau kita mengenal Dia, lakukanlah. Karena kuncinya sudah diberikan. Setiap ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan mulai mengerti prinsip apa yang terkandung di dalam firman tersebut. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jangan menjadi sama seperti orang Farisi yang tahu tentang prinsip kebenaran, tahu tentang prinsip hukum Taurat, tapi mereka mentwistkan, dan bahkan mereka tidak melakukannya. Dan jikalau kita menjadi sama seperti mereka, maka pada akhirnya akan banyak orang-orang yang tidak mengenal Yesus dan tidak merayakan Natal dalam hidup mereka hanya karena kita tidak melakukan, tidak menjadi teladan di dalam hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau. Jadi hal terakhir yang kita ingin lakukan sama-sama adalah, mari kita menjadi teladan bagi jemaat. Bahkan bukan cuma bagi jemaat ini, tapi bagi orang-orang di luar sana. Karena melalui kitalah mereka akan melihat siapa Kristus. Dan melalui kitalah mereka akan bisa percaya, mengaku dengan mulut mereka. Tidak terlepas bahwa Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tapi kita adalah alat yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Sebagai tindakan terakhir, take action. Marilah kita menjadi orang-orang yang mengenal Dia, mengenal kebenarannya, menjadi teladan dalam hidup dalam kebenaran. Bahkan lebih daripada itu, mengajarkan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga bukan cuma hidup kita yang berubah, tapi juga hidup orang-orang yang ada di sekitar kita juga berubah. Slide berikutnya, saya akan tunjukkan visi tahun depan. Tahun depan visi kita adalah bertumbuh bersama. Kita tetap dalam proses pembangunan tetap berjalan, tapi tahun depan kita akan lebih sama-sama untuk fokus kepada bagaimana setiap kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang serupa dengan segambar dengan Kristus. Dari orang-orang yang tadinya hanya menjala manusia, menjadi orang-orang yang bisa menjala manusia. Menjala ikan menjadi orang-orang yang bisa menjala manusia. Tahun depan adalah waktunya untuk semua kita sama-sama bertumbuh. Dan seperti yang di awal saya bilang, kami telah menyiapkan satu perjalanan kerohanian yang bisa kita sama-sama ikuti ke depannya, yang nantinya akan merubah hidup setiap kita.
dari orang yang hanya menjala ikan menjadi orang yang bisa menjala manusia. Kita akan lihat sebuah video yang akan diputarkan oleh tim multimedia. Amin, saudara. Jadi tahun depan adalah waktu yang untuk setiap kita sama-sama bertumbuh. Bukan cuma pemimpin, bukan cuma orang yang melayani, tapi harapannya adalah semua kita, setiap kita menjadi jemaat yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Bertumbuh bukan cuma sekedar bertumbuh, tetapi juga berbuah. Karena ada orang-orang yang bertumbuh tapi juga tidak berbuah. Sama seperti pohon kelapa, ada yang menjulang tinggi tapi tidak ada buahnya. Tapi mari tahun depan kita sama-sama menjadi jemaat orang-orang yang bertumbuh dan juga berbuah. Melalui kelas-kelas yang ada Rock Solid 1, Rock Solid yang kedua. Kita akan belajar mengenai dasar kebenaran firman Tuhan lebih dalam, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan siapa Dia. Lalu kita akan belajar dengan Rock Solid, kita akan belajar mengenai gereja lokal, sehingga kita tahu JB3 adalah gereja yang seperti apa, sejarahnya dari mana, visinya kemana, sehingga saudara akan mengenal JB3 ini dari hulu sampai ke hilir. Lalu Lead to Serve yang pertama adalah satu kelas yang dirancang untuk membawa orang mengenal visi, panggilan yang Tuhan telah siapkan, yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena kami percaya bahwa setiap orang punya visi. Tuhan sudah taruh visi dalam kehidupan setiap orang, tapi hanya seringkali kita belum menemukan visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu visi yang mana. Dan melalui kelas itu kita akan sama-sama belajar bagaimana menemukan visi yang Tuhan sudah tahu dalam hidup kita. Dan bukan cuma itu, bagaimana kita mengembangkan kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Karena kami percaya ketika Allah memberikan visi, Allah memberikan juga provisi. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita, sehingga visi yang Tuhan sudah taruh tidak akan sia-sia. Dan kita adalah orang-orang yang diberi kekuatan untuk mencapai visi yang Tuhan sudah taruh dan berikan dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, Lead to Serve yang kedua adalah kelas yang dirancang untuk membangun seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang melayani. Dalam gereja ini kita sama-sama sepakat kita akan membangun satu servant leadership. Pemimpin yang sama seperti yang Yesus lakukan. Dia turun dari surga ke dunia untuk menebus dosa kita. Seorang pemimpin yang mau datang menghampiri satu perahu dan berkata, ikut aku. Yuk, ikut aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Sampai akhirnya ketika kita bertumbuh. Kenapa ini bulat, saudara? Karena journey ini tidak akan pernah berhenti. Ketika kita sudah berubah menjadi orang yang mengerti visi yang Tuhan sudah berikan. Ketika kita sudah bertumbuh menjadi orang yang sudah mengenal kebenaran prinsip-prinsip kerajaan surga. Kita juga perlu berbuah, di mana kita menghampiri orang-orang yang ada dan merubah hidup orang juga menjadi penjala manusia. Tahun 2026 sampai 2028 kita sama-sama berdoa akan banyak pemimpin
pemurid, servant leadership yang bangkit, yang akan memuridkan, yang akan pergi menjadi saksi Kristus, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Jangan jadikan ini sebuah program, tapi jadikanlah ini sebuah journey setiap kita. Jangan jadikan ini sebuah target seperti satu perusahaan, tapi jadikanlah ini sebuah perjalanan. Ketika saudara ada di jemaat ini, saudara tahu saudara akan pergi kemana dan apa tujuannya. Amin. Amin, saudara. Saudara semangat, tahun depan kita akan bertumbuh bersama-sama. Semangat. Karena Ko Yosef sudah menyiapkan kelasnya. 1 tahun akan ada 3 kelas. Rock Solid yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan di tahun yang sama juga akan ada kelas Lead to Serve yang pertama dan Lead to Serve yang kedua. Jadi harapannya dalam 1 tahun ke depan, kami rindu melihat orang-orang dibangkitkan dan diubahkan. Amin. Dan yang terakhir, saudara. Slide terakhir. Kita tidak lagi bertumbuh sendirian. Mulai Januari 2026, sebenarnya mulai Desember tahun 2025. Saudara kita jemaat di New Life, kita bersama-sama akan menjadi satu, yaitu JB3. Jadi hari ini kalau saudara ada di New Life, ada di Kota Baru Parahyangan, saudara juga akan bisa menemukan saudara kita, ya kita juga. Kita sekarang satu. Ada JB3 di Pascal 23, sekarang ada JB3 juga di New Life KBP. Jadi kalau saudara yang tinggal di sana mungkin jauh, saudara juga mungkin bisa di KBP. Tapi poinnya adalah yang saya sampaikan, tahun depan kita tidak lagi hanya JB3 di Pascal, tapi kita juga akan ada bersama-sama dengan saudara kita JB3 yang ada di Kota Baru Parahyangan. Tepatnya mereka beribadah di gedung Sekolah Cahaya Bangsa. Di situ ada chapel, disitulah mereka beribadah. Setiap hari Minggu jam 10 pagi. Jadi mungkin kalau saudara nanti tidak menemukan saya, atau Ko Yosef, atau Ko Jul, atau Ko Ian, atau Michael, atau siapapun tiba-tiba di tempat ini, mungkin kami ada di sana. Lagi main, lagi berkunjung, lagi melayani, dan juga lagi membangun bersama-sama di sana. Dan juga kalau nanti ke depannya kita akan ada acara. Mungkin tahun depan Natal kita bukan lagi coba Natal kita JB3 Pascal, tapi Natal kita adalah Natal bersama-sama dengan mereka. Melayani bersama dengan mereka, menjangkau jiwa, bertumbuh, menjangkau jiwa bersama-sama dengan mereka semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Biarlah hari ini kami melihat Engkau sebagai Tuhan yang rindu untuk mengenal, yang rindu anak-anaknya untuk mengenal Engkau secara pribadi. Biarlah hari ini kami bisa melihat Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang mau Tuhan hidup kami hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Roh Kudus, beri kekuatan bagi kami untuk kami bisa bertumbuh. Tahun depan kami bertumbuh, 2 tahun lagi kami terus bertumbuh, 3 tahun lagi kami terus bertumbuh, dan sampai kapanpun biarlah kami menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dari waktu ke waktu.